Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Revaldo dari Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang diberikan pada saya, yaitu tentang tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan massa batuan atau massa tanah yang terjadi di suatu lereng yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi ataupun fluida. Dapat dilihat di gambar bahwa terdapat beberapa bagian yang terdapat pada tanah longsor, yaitu yang pertama crown. Crown adalah bagian tanah longsor yang terdapat di paling atas. Lalu selanjutnya terdapat main scrub, merupakan tanah yang tersingkap atau batuan yang tersingkap karena ada penurunan tanah atau batuan. Lalu surface rupture adalah bidang gelincir suatu longsoran yang dapat menjadi batas tanah atau batu yang stabil dan yang tidak stabil. Selanjutnya adalah toe, yaitu bagian tanah longsor yang terdapat di paling bawah longsoran tersebut. Tanah longsor dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah rockfall. Rockfall adalah longsoran yang disebabkan oleh jatuhan batuan yang tidak dapat mempertahankan kondisi stabilnya, yang disebabkan oleh pelapukan mekanik atau bahkan ada retakan pada batuan tersebut. Selanjutnya adalah longsoran aliran, yaitu longsoran yang disebabkan oleh pengaruh fluida, di mana menyebabkan tanah berperilaku sebagai fluida yang dapat turun dari suatu lereng dari tinggian ke bagian yang lebih rendah. Selanjutnya adalah creep. Creep adalah gerakan tanah atau rayapan tanah yang terjadi sedikit demi sedikit. Creep tersebut dapat diketahui dengan adanya tiang listrik atau pagar yang terdapat kemiringan pada tiang tersebut. Selanjutnya adalah rotational landslide, yaitu longsoran yang memiliki bidang gelincir yang cekung seperti ini. Selanjutnya adalah translational landslide, yaitu longsoran yang memiliki bidang gelincir yang datar. Selanjutnya adalah lateral split, yaitu longsoran yang bergerak horizontal yang diakibatkan oleh gaya yang diberikan oleh gempa bumi. Berikut adalah tanda-tanda tanah longsor, yaitu yang pertama terdapat rembesan air yang dimana rembesan air tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya terdapat retakan pada lantai beton. Yang ketiga terdapat tiang listrik, pohon, dan pagar yang miring. Ini mengindikasikan terdapatnya adanya creep. Yang keempat yaitu terdapat suara yang tidak biasa. Metode ilmiah yang dapat dikaitkan pada mitigasi bencana longsor yaitu effective stress konsep yang dikemukakan oleh Terzaghi. Terzaghi mengemukakan bahwa pada tanah atau batuan tersebut terdapat beberapa gaya yang mempengaruhi kestabilan tanah atau batuan tersebut, yaitu yang pertama effective stress, di mana effective stress tersebut adalah gaya yang mengikat antar butir supaya mereka tetap menyatu satu sama lain. Sedangkan pore pressure adalah tekanan yang terjadi akibat adanya fluida. Lalu selanjutnya total vertical stress adalah gaya yang seolah-olah melawan kedua gaya tersebut, yaitu effective stress dan pore pressure. Untuk penerapan konsep effective stress Terzaghi ini dapat diaplikasikan ke dalam diagram Moore, di mana diagram Moore tersebut terdapat sigma 1 dan sigma 3. Sigma 1 adalah gaya yang sejajar dengan sumbu X dan Y, seperti ini, sumbu X dan Y. Dan di mana sigma 1 adalah gaya yang memiliki nilai besaran yang tinggi, yang paling tinggi, dan sedangkan sigma 3 merupakan gaya yang memiliki nilai yang paling rendah. Selanjutnya di sini ada garis Feller envelope yang di mana jika lingkaran tersebut melewati garis tersebut, maka dipastikan
tanah dan batuan tersebut tidak menjadi stabil. Dapat dilihat pada pemotongan lereng bahwa pemotongan lereng dapat mengurangi sigma 3 di sini, menyebabkan lingkaran Moore tersebut menjadi lebih besar dan dapat menyentuh failure envelope ini. Dan hal tersebut dapat juga terjadi pada pembebanan. Pembebanan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya bangunan atau adanya pohon-pohon yang berlebihan di suatu lereng tersebut, yang dapat memperbesar stres sigma 1, yang dapat memperbesar memperbesar lingkaran Moore dan dapat menyebabkan lingkaran Moore tersebut menyentuh garis failure envelope tersebut. Lalu selanjutnya, kondisi basah atau kondisi yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dapat meningkatkan pore pressure. Pore pressure di sini dalam diagram Moore dapat berpengaruh untuk menggeser diagram lingkaran Moore tersebut, yang dapat menyebabkan menyinggung failure envelope tersebut. Berikut adalah solusi-solusi untuk mitigasi bencana longsor, yaitu yang pertama gabion wall, geotextile, dan shotcrete, serta rock wall. Tentunya hal tersebut digunakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.